Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oke, jadi hari ini saya ada salah satu tamu ya. Salah satu tamu ini adalah orang yang saya kenal, dia yang memiliki juga ranting di Denpasar, dan dia kebetulan kita sama-sama rantau di sini ya. Sama-sama rantau di sini, dan saya tanya anak-anak, kebetulan dia juga buka beberapa ranting kemarin-kemarin. Artinya ya untuk di sekitaran Denpasar ini dia juga merangkul anak-anak dari timur ya, dari NTT ya. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan saudara kita ini. Oke, silakan perkenalkan nama Bang. Oke, baik. Salam Jinso untuk kita semua. Nama saya Randy, angkatan 112. Dari cabang Melaka, sama-sama dengan Bapak ya. Sama ya, kita sama-sama. Hanya kita beda ranting. Kamu ranting Kalau saya rantingnya dari Haliwan ya. Kalian. Ya, Oh iya ya, bagian Rinhat, Kecamatan Rinhat ya. berarti pelatihnya. Pelatihnya ada Kakanus tingkat 2, dia di sana waktu kami latihan ya. Kalau Kakak Ando Kakak Ando. itu dia masih warga ya waktu itu. Kakak Ando masih warga. Ya, Nah, sekarang tujuan ke Bali itu apa? Kerja, wisudawan. Kok wisuda? Tujuan ke Bali itu kerja atau kuliah? kuliah sambil kerja juga ya. Oh, kuliah sambil kerja. Oke, yang ke berikut adalah kenapa ada niatan untuk buka ranting ya? Kenapa ada niatan untuk buka ranting di sini? Padahal kan misalnya kamu jadi pelatih di suatu tempat latihan, berarti akan mengganggu dong dengan aktivitas kuliah kamu. Ya baik. Untuk buka ranting kita sebagai warga itu sudah tanggung jawab kita ya. Karena seorang warga itu ya kita harus menjalani amanah dari guru besar. Ya, betul sekali. Jadi kita harus, intinya itu kita punya niat untuk mengembangkan IKS itu. Oke. Jadi itu niat sendiri bahwa kamu pengen mengembangkan IKS di sini juga, di Denpasar. Oke, di Bali. Oke. Nah, jadi kan misalnya kamu itu kan pendatang, datang di tanah orang, artinya bisa tergolong rantau juga. Nah, itu bagaimana kamu bisa dapat tempat latihan di sini? Tempat latihan ya, buka ranting lah. Kita ada kenalan orang kita dari Malakas juga. Dia salah satu senior juga di Bali, dikatakan senior karena orang tua ya, orang sudah lama di Bali. Sudah berumur ya? Ya sudah berumur, sudah berkeluarga. Ya, dia ada punya usaha juga di Bali. Jadi di tempat usahanya itu ada halaman sedikit untuk kita latihan ya. Oh, itu siapa namanya? Abang Herman ya, biasa di sini sebutannya Abang Herman, tapi bukan dia seorang aparat ya. Oh ya, Abang Herman, saya kenal ya. Abang Herman yang di sana, yang banyak tato itu kan? Iya, iya. Oke, siap. Siswa paling pertama berapa orang? Yang paling pertama ya, 2 orang. Itu Abang Herman ya. Sama Herman yang itu ya, yang tadi menyediakan tempat latihan itu. Oke. Berarti setelah itu sekarang kira-kira sudah berapa siswa yang naik dari tempat kamu? kira-kira ya 20-an ada. 20-an ada dari Ya. yang ada di Bali ya? Ya. Yang ada di Bali. Berarti sebelum di Bali juga ada Ya sebelum di Bali kan ada di di kampung. di kampung. Oke, siap. Ah, yang paling banyak itu di angkatan keberapa? Kalau untuk di Bali, Ya, di Bali. kalau di Bali untuk angkatan 123, 124 Itu yang paling banyak. ya. Oh, yang kemarin katanya sempat ke Madiun itu ya? Langsung pengesahannya di sana ya? Itu untuk angkatan 123 kita langsung ke Medion, sekalian kita lihat Medion ya. Sekalian lihat Padepokan. Oh, siap. Berarti perjalanan dari sini berapa hari sampai di sana? Dari sini kita pertama dari sini nginapnya di Malang. Nginap di Malang. Oke. Di Malang, baru paginya kita berangkat ke pusat, ke Padepokan. Kita dari Malang sama-sama. Dengan saudara yang di Malang kita ke Madiun. Oh, berarti dari sini ke Malang, baru ke Madiun. Ya.
Berarti 3 hari ya, 3 hari perjalanan. Kalau dari Medion kita masih singgah juga di Malang. Kita kembali ke Malang juga. Oh, berarti dari Bali singgah Malang baru ke Madiun, terus dari Madiun Malang lagi baru. Lagi baru ke Bali. Itu habisin berapa waktu? Oh, berapa hari, Bang? 4 hari. 4 hari sudah sampai di Bali. Oke. Karena Berarti ada ya refreshing sedikit lah. lihat saudara di sana di Ya. Malang. Oke. Nah, untuk tingkat kesulitannya saat pertama kali buka ranting itu apa? Tingkat kesulitan kita buka ranting itu yang pertama itu kita cari siswa ya. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Karena kita sebagai anak rantau, kalau kita di kampung ya beda mungkin dari keluarga. Kalau kita anak rantau itu kan kita harus masih bujuk teman-teman, kita kasih evaluasi mengenai IKS itu bagaimana. Ya. Berarti cara mengajak siswanya seperti apa ya? Cara memperkenalkan IKS itu ya? Yang Susahnya di pertama, situ. mungkin mereka lihat di apa ya, di sosmed, di Facebook. Kan kita kan saling teman, dari teman kerja, teman kuliah, kita saling teman. Dari teman kuliah, teman kerja. Berarti ini Mereka siswanya sebenarnya kebanyakan dari mana ya? siswanya itu dari Sumba, Flores. Itu anak-anak kuliah semua, ada yang kerja, ada yang kuliah semua. Oke, Sumba dan Flores itu adalah NTT juga, cuma kita beda pulau ya dengan kita di Pulau Timur. Kalau Flores itu ada pulaunya sendiri, ada Pulau Flores, ada Pulau Sumba. Nah, terus ada Alor, NTT itu ada Pulau Alor juga, Rote dan Sabu. Semau kamu lupa ya? Ya, semau juga. Nah, kalau soal itu udah seranting udah. Terus dalam proses latihan nih, setelah proses sudah ada ranting dan proses latihan, apakah ada masalah yang dihadapi? Mungkin ya masalah lah, intinya masalah dari luar maupun dari dalam itu ada kan? Ya ada. Ada masalahnya itu, mungkin ada masalah yang paling berat ya. Ya paling berat dalam latihan itu ada siswa kita cedera di ranting. Cedera, Ya. artinya dia seleo, patah atau kakinya itu sempat kakinya patah. kakinya patah ya? Ya sebelah kiri atau kanannya waktu itu. Itu angkatan berapa dia? Dia sebenarnya mau angkatan 123. Terus Sekarang dia masih ini. Tunggu kakinya sembuh total baru lanjut warga. oh berarti terus tanggung jawabnya bagaimana? Kita sama-sama rawat dia di tempat ini. Ada orang dari Belu, dari Kupang Suga. Dia yang tangan dengan obat kampung. Berarti urut ya? Ya, semacam Semacam itu. ya. Nah, itu masalahnya di mana? Saat latihan Luanta atau proses jurus atau cikung? Pas Luanta ya. Dia Luanta dengan pelatih ranting, adik saya sendiri juga. Adik kandung ya. Ya. Dia warga juga. Selesai latihan waktu itu sekitaran jam berapa ya? Jam 9 atau 10 gitu, 10 malam. Jadi Luanta terus baru kecelakaannya di situ. Ya, kecelakaannya di situ. Dia masih aktif untuk IKS. Dia selalu konfirmasi ada kesulitan atau ada keperluan apa, dia selalu kontak dengan kita. Kita juga selalu kontak sama dia. Dan dia berjanji dia juga mau naik warga. Oke, berarti karena saya pernah dengar isu-isu dari Abang Hiri, adik kamu itu katanya memang waktu itu dia ada alasannya. Si siswa ini dia ada alasan bahwa dia mau mencoba IKS atau bagaimana ya. Itu yang isu-isu yang saya dengar, kisi-kisi ya. Jadi nanti kita bisa tanya langsung ke orangnya. Semoga kita bisa panggil dia di sini untuk kita ngobrol sedikit dengan dia. Kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan itu, cedera itu ya. Jadi masalahnya bukan karena disiksa atau dicikung, ini bukan kan? Karena Jadi saat luanta itu juga karena waktunya sudah selesai. Jadi kita mau udah berhenti ya. Selesai istirahat latihan, pas minum air, dia bangun langsung minta pelatihnya coba kita luanta. Oh, dia langsung minta. Berarti cobanya sudah selesai ya? Sudah selesai, kita pas istirahat minum air kan. Oke, berarti nanti kita tanya langsung ke orangnya. Saya juga penasaran ya. Saya juga penasaran karena memang setelah saya mendengar ceritanya. Oke. Nanti besok mungkin bisa hubungi dia baru kita bahas-bahas
mengenai masalah itu kemarin itu. Soalnya saya juga penasaran kenapa sampai seperti itu. Oke. Nah, kalau yang berikut adalah pesan kamu untuk siswa-siswa IKS yang baru mau bergabung di IKS ya, baru bergabung jadi artinya sudah jadi anggota yang masih sabuk hitam, itu pesannya apa? Pesannya itu harus niat latihan itu harus rajin. Kita sebagai pendekar atau sebagai seorang pesilat itu kita harus taat aturan, kita menghargai sesama. Oh, betul. Terus tujuan kita di perguruan itu bukan mencari kesenangan ya. Bukan rame-rame. Ya rame-rame. Ya. Kita harus ada jangan TikTok ya. TikTok boleh, TikTok boleh. Intinya tidak ada keperluan pribadi di sana. Jadi maksudnya setelah kita jadi siswa anggota IKS itu harus kita semangat, tetap untuk adik-adik yang baru masuk itu semangat dalam latihan supaya menjadi warga yang baik ya, yang berbudi luhur, baik dengan orang-orang sekitar ya. Jangan pakai ilmu atau bela diri yang sudah kamu pelajari untuk menjajah yang lemah seperti itu. Ini ada pertanyaan bonus, Bang. Ini sebenarnya saya mau sengaja buat challenge biar ada hiburan di bagian akhir. Nah, menurut Abang, mantan itu seperti apa? Mantan itu apa sih? Apakah pantas dilupakan atau dijadikan sampah? Wes. Mantan itu apa ya? Mantan itu masa lalu, tapi jangan membenci dia. Karena kita pernah menjalin hubungan sama dia. Kita pernah ucapkan rasa sayang, cinta mungkin hanya omong kosong saja ya. Tapi pernah dibilang begitu, kita sayang dia. Mencintai, pernah saling rindu ya. Ya. Wes. Berarti kita masih bisa cinta mantan atau tidak? Tergantung dari masih bisa mencintai asal jangan memiliki lagi karena itu sudah punya orang ya. Oke. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di video berikut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam Jinso.